ibadah yang sejati? Menurut teman-teman ibadah itu apa sih? Menyembah Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kalau di belakangnya ditambah kata sejati, jadi ibadah yang gimana? Sungguh-sungguh. Terus sungguh-sungguh itu gimana? Kakak nggak minta kalian buka kamus bahasa Indonesia. Menurut kalian aja sungguh-sungguh itu gimana? Nggak terpaksa, ya. Nggak terpaksa tuh santai tapi serius. Sungguh-sungguh. Jadi teman-teman, sekarang kamu nanya, kira-kira kalau kamu datang ke gereja dalam posisi muka kamu tuh ngantuk kayak orang begadang sampai 24 jam, kemudian maaf yang tersinggung karena memang tujuan firman Tuhan nyinggung orang biar bertobat, datang ke gereja kamu pakai sendal jepit, cuci muka aja enggak, sisiran aja enggak, apakah itu ibadah yang sungguh-sungguh? Yang tersinggung terima kasih. Apakah itu ibadah yang sungguh-sungguh? Kalau kamu datang ibadah terus kamu masih megang games kamu main ular-ularan tuh yang imut-imut warna-warna merah, hijau-hijau, ataukah itu ibadah yang sungguh-sungguh? Tidak. Atau ibadah yang sungguh-sungguh itu kamu tunduk kepala kayak gini nih, mulai dari Pak Winston bilang shalom sampai tutup lagi. Saya bertanya-tanya, itu merenung firman Tuhan atau merenungkan kehidupan? Jujur sekali ya. Padahal aku pengen bilang kamu merenungkan kehidupan, betapa sulitnya, betapa lamanya Pak Winston itu ngoceh-ngoceh di depan. Padahal nggak lama loh, 25 menit nggak lama. Main ular-ularan sampai matanya mau jatuh kayaknya ke HP. Apakah itu ibadah yang sejati? Padahal kalau lagi ngombalin pacarnya, ya cintaku sejati loh pacarnya. Ya enggak sih? Kamu lebih takut pacarmu marah dibandingkan kalau Tuhan marah kamu lagi ibadah main game. Kamu lebih takut pacarmu marah karena kamu gak balas chatnya dibandingkan kamu duduk diam dulu tahan 25 menit dengarkan firman Tuhan. Iya atau iya? Nggak ada pilihan tidak soalnya. Iya atau iya? Bertobat. Next. Tahu ini ada di ayat mana? Di mana? Ya udah, kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1. Yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya, yang buka Al-HP jangan dibuka WhatsApp, Instagram, games dan lain-lain, tapi buka Alkitab. Kalau masih buka game, saya berdoa di dalam nama Yesus HP-mu rusak. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca bareng-bareng 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi ya. Karena itu anak-anak asrama Immanuel, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Jenny, Pak Winston, semua kita yang ada di sini, supaya kamu tuh mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, saya mau tanya, ketika orang sorak-sorai tepuk tangan, terus kamu berdiri kayak gitu, tanya itu orang hidup atau zombie? Atau kamu lagi sakit? Soalnya pertanyaan gini loh, di sini tuh ada 100 orang lagi tepuk tangan, terus kamu tuh 2 atau 1 di antara mereka kamu cuma berdiri kayak gitu. Atau kamu tepuk tangan tapi mulutmu kamu tutup. Dalam hati saya mungkin Tuhan dia sedang menyembah engkau dalam hatinya. Semoga saja. Ya, sudah duduk paling depan, teksnya gede-gede di sini. Ini drumnya Carol tadi suaranya lumayan memekakan telinga, bassnya udah keren banget deh. Dan kalian responnya cuma kayak gini. Kalian di sini
kasih pengumuman kita ibadah di rumah masing-masing. Kagak enak nih kan rasanya kalau hari Minggu gak ke gereja. Tapi giliran dibuat ibadah kalian kayak gitu. Kita anak muda loh, punya tulang punggung nih kuat banget. Tapi kamu ibadah kayak gitu. Saya bingung mau makan apa sih? Hah? Sosis rebus yang udah dibiarin 3 hari. Kalau dibilang orang tua nggak terima, dibilang penyakitan nggak terima juga. Tapi kayak gitu. Kalau ditanya kamu orang Kristen ya, iya. Giliran temannya bertobat, wah keren ya orang Kristen tuh penyembahannya luar biasa, baca firman rajin, hidupnya penuh kasih. Terus dia masuk ke gereja ngeliat kalian kayak gitu ya, di gereja aja main handphone, main games. Orang muji Tuhan dia cuma melongo. Jadi berkat nggak teman-teman? Saya terberkati teman-teman lewat satu kalimat yang dimunculkan dari Instagramnya Elom. Dia bilang kayak gini, kita ini suratnya Kristus. Jadi lewat kita, orang tuh bisa melihat kasih Kristus. Tapi teman-teman, kalau kita ini suratnya Kristus, tapi hidup kita tuh nggak kayak Kristus tuh kira-kira gimana? Kamu dinasehatin, kamu marah. Nggak dinasehatin, kamu ya gitulah kira-kira. Saya pertanyaannya, apakah itu ibadah yang sejati? Bersyukur ketika kita masih muda kita bisa dengan melangkah dengan kaki kita sendiri. Kalau kamu udah tua teman-teman, kamu ditaruh di kursi roda. Itu pun kalau anakmu mau angkat kamu ke gereja. Kalau enggak, kamu dibiarin di rumah. Saya 2 tahun melayani lansia teman-teman. Tahu nggak apa keluhan mereka? Cuma satu, nggak bisa datang dengan sesuka hati beribadah kepada Tuhan. Kalau anaknya nggak gendong dulu, nggak bisa sampai ke gereja. Jadi kapan kita mau membuktikan itu sama Tuhan? Sekarang masih muda. Tapi kita lihat slide selanjutnya. Persembahkanlah tubuhmu. Apa sih maksudnya? Teman-teman, Tuhan nggak butuh uang kamu loh. Tuhan tuh kaya. Aku pencipta bumi dan alam semesta. Tuhan nggak butuh persembahanmu berapa ratus ribu, nggak butuh. Tuhan juga nggak butuh baju bagusmu. Ke gereja tuh nggak mesti baju bagus, nggak harus baru. Sekarang aku tanya, kalian boleh lihat sepatunya Papi Winston, kamu bandingin deh sama sepatunya Euro lah, atau yang abu-abu di depan ini. Aduh, jangan-jangan kalau kalian dipakai sepatu itu nggak mau pakai, iya kan kak? Tapi ibadah itu bukan masalah sepatu bagus atau baju bagus, enggak. Tapi kamu mempersiapkan diri kamu enggak? Masa kamu ke kamar mandi, pergi makan, ke Batos, itu aja kamu pakai sepatu kets loh, keren-keren. Kalau kalian pergi ke Batos yang pakai hoodie, pakai sepatu sandal yang rapi, kamu memuji Tuhan pakai sandal jepit. Ya mulai cek kaki masing-masing. Tuhan gak nanya, Jen, harga sepatumu berapa datang ibadah sama aku? Enggak. Itu sepatu kamu udah pakai berapa tahun? Enggak, Tuhan gak nanya tadi waktu saya masuk pintu. Enggak tanya itu Tuhan. Tapi teman-teman, dari apa yang kita pakai itu membuktikan apakah kamu benar-benar sungguh mau ibadah sama Tuhan. Jangan juga kamu pakai baju yang roknya panjang tapi belahannya sampai ke pinggang. Teman-teman, ibadah tuh gini ya. Ibadah tuh antara kita dengan Tuhan, itu benar. Tapi kalau sikap kita ibadah itu ganggu konsentrasi teman kamu, itu dosa. Kakak minggu lalu ada sebenarnya geram banget. Teman-teman, kita punya waktu 24 jam ya. Kita punya waktu 24 jam. Dalam 24 jam itu taruhlah kamu makan dari pagi, siang, sore, itu kita totalin lah 2 jam lah kamu habis waktu. Kamu main handphone yakin lebih dari 4 jam? Iya. Kamu nonton di bioskop asrama ini minimal 2 jam, benar? Kamu ketawa-ketawa main bola, itu taruhlah 1 jam. Habis ya 24 jam. Tapi 25 menit yang Tuhan minta dari kita itu kamu pakai buat apa? Belai-belai rambut temenmu, bahas-bahas foto di Alkitab temenmu, buat apa? Nggak ada waktu lain. Sorry, yang tersinggung terima kasih, bertobat setelah ini. Saya akan tanya, buat apa?
Kakak nggak marah ya, tapi marah, benar marah. Saya benar-benar marah. Mbak Devi yang di belakang, dia bilang kok ibadah orang Kristen gitu. Mbak Devi kategori orang yang percaya Tuhan Yesus bukan dari kecil. Tapi kita yang dari rumah nenek buyut sampai nenek moyang kita yang Kristen tuh kita ngasih contoh kayak gitu ke orang yang baru percaya. Teman-teman, ibadahmu bukan ibadah yang sejati. Kamu punya waktu 7-8 jam buat belai-belai rambut temanmu. Rambutmu bagus ya, pakai sampo apa? Aku jadi duta sampo lain pengen ngomong kayak gitu kayaknya. Gak ada waktu lain kah teman-teman? Tuhan cuma minta 25 menit. Ingat ya, Tuhan gak butuh uangmu yang banyak, itu gak butuh. Tuhan juga gak butuh baju bagusmu. Tuhan tidak butuh kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak memuji Tuhan, maka Tuhan akan membuat batu-batu itu memuji namaku. Jadi, sekalipun gak ada kita yang duduk di sini, Tuhan tuh bisa loh bikin pohon-pohon dan gunung-gunung itu memuji Tuhan. Dan kalau itu sempat terjadi, betapa malunya kita manusia yang diciptakan Tuhan. Apa Tuhan bilang dalam Kejadian 1? Segambar dan serupa dengan Allah. Kita tuh sempurna loh teman-teman. Kalau percaya kita di sini nggak ada yang cacat, iya kan? Nggak ada di sini yang punya kaki 5, tangan 5. Semuanya jari 5 kiri kanan toh. Tapi kita main-main memuji Tuhan. Lihat teman kita sorak-sorak ini, sok rohani dia. Lihat teman-teman sungguh memuji Tuhan, nggak lagi banyak pergumulan dia. Kamu ibadah memperhatiin orang sih? Yang masih kayak gitu bertobat cepat-cepat ya. Tuhan gak butuh kita duduk manis di sini, tapi hati kita di tempat lain. Saya berani jamin 1 atau 2 di antara kita duduk manis memang di sini, tertunduk seperti mengerti, tapi hatinya, aduh cepat kakak Jenny ini ngomong sih, mau main game lagi nih, keburu kalah. Aduh cepat kakak masih ngantuk nih, tadi malam bergadang. Tuhan gak butuh orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya, yang kudus. Teman-teman tahu gak yang kudus itu kayak apa? Dari kata hagios, artinya dikhususkan dengan pikiran yang bersih. Jadi, kalau kamu dengerin firman Tuhan, terus kamu tersinggung, terus kamu ngomong kotor dalam pikiran kamu, atau kamu lagi tidak mengkhususkan hatimu untuk Tuhan, atau kamu masih ngedumel aja tentang kesalahan temanmu, kamu sedang tidak mengkhususkan dirimu untuk Tuhan. Kalau kamu datang asal-asalan, datang ke sini tadi, yang penting datanglah daripada Papi Wista nanti marah-marah, daripada nanti diketok kamarnya, daripada Kak Jenny nanti teriak-teriak di lorong bawah itu. Yang penting datang aja lah. Mau mandi nggak mandi bodo amat. Teman-teman, Tuhan tuh bilang, kalau kamu mau datang sama aku, kamu kuduskan diri kamu. Bukan berarti kita harus hidup suci, saleh, dan benar-benar bersih layaknya Nabi atau Tuhan, tidak. Tapi Tuhan tuh lihat loh, kita sungguh-sungguh gak sih datang ke gereja? Sungguh-sungguh gak? Teman-teman, saya pernah ikut satu gereja. Di gereja ini mewajibkan setiap hari Minggu jemaatnya gak boleh pakai baju warna lain selain warna putih. Dan itu rapi-rapi sekali. Jadi dengan PD-nya saya, karena saya nggak tahu ya, saya pakai kemeja memang, tapi cuma blus biasa, kemudian pakai rok. Saya rasa berdosa masuk dalam gereja itu. Rapi sekali. Dan mereka beribadah tuh gak ada yang namanya coel-coel, nanya-nanya sebelah-sebelahnya, kamu tadi Pak beli tas di mana? Merek apa? Terus kamu gak nanya. Ibadahnya memang benar-benar tertib. Teman-teman, dikhususkan dengan pikiran yang bersih. Kalau kita datang di sini karena kita mengeluh hanya karena peraturan, teman-teman sebaiknya tidak datang. Karena apa? Ketika kamu duduk di sini, maka kamu akan ganggu teman sebelah kiri kananmu. Karena memang hatimu tidak di sini. Ingat ya, ibadah sejati itu adalah tubuh kita. Tuhan bilang apa? Persembahan yang baik yang harus kamu berikan buat aku itu adalah tubuhmu. Kamu punya tubuh yang sehat, kamu punya tubuh yang kuat, makan 3 kali sehari, ada menu tambahan, belum lagi grab foodnya. Tapi ketika memuji Tuhan, kamu kayak ayam sakit. Yang tertawa itu bertobat.
Selanjutnya, yang berkenan. Jadi teman-teman, kata yang berkenan ini kalau kita baca biasa aja ya biasa aja. Oh, yang penting berkenan. Duduk manis, ketika orang berdoa, ketika kita memuji Tuhan. Teman-teman gak salah kalau kita memuji Tuhan loncat-loncat seperti orang bahagia, sukacita, gak salah. Tapi kalau kita memuji Tuhannya itu hanya untuk dilihat orang kamu keren, kamu memuji Tuhan dan kamu sambil ketawa-ketawa dan ketawanya itu saya tahu itu tidak sungguh-sungguh. Kau sedang membohongi Tuhan dan sedang membohongi dirimu sendiri. Ketika orang ditanya kamu mau kemana, mau ibadah, tapi ketika bentuk ibadahmu itu seperti itu, kamu sedang membohongi dirimu sendiri dan membohongi Tuhan. Sekarang akan tanya, ada gak di antara kita yang suka dibohongi? Gak suka. Tapi dengan begitu kita sedang membohongi diri kita sendiri. Kita duduk di sini, statusnya ibadah, tapi kamu tidak mau mendengar firman Tuhan. Kamu memuji Tuhan main-main. Itu kamu sedang membohongi diri sendiri. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang indah tuh gimana sih? Kamu boleh senyum, kamu boleh ketawa waktu kamu memuji Tuhan. Kamu boleh senyum ketika kamu dengar firman Tuhan, itu boleh. Tapi memang senyum dan tertawa yang memang kamu mau memuji Tuhan dengan senyum itu. Bukan yang main-main. Ya. Itu indah dilihat. Itu enak dilihat. Kemudian layak dalam pandangan Allah dan manusia. Tadi malam saya coba searching satu video celebration apa gitu nama gerejanya. Dan ini memang ibadahnya teman-teman pakai bikini, pakai rok panjang belahannya sampai paha. Setelah itu mereka minum minuman keras. Dan itu mereka sebut itu ibadah. Teman-teman, hal yang seperti ini tidak layak dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah. Dan itu bukan ibadah yang dikenal Tuhan. Kemudian teman-teman, ibadah yang tertib. Jadi kalau teman-teman kamu lagi fokus, tahu nggak penyakit yang nggak berbahaya tapi menular? Ngantuk. Jadi teman-teman lagi fokus dengerin firman Tuhan, tiba-tiba kamu di sebelahnya kayak gini. Mending sikat gigi. Yakinlah itu akan nular ke teman sebelah kananmu yang apalagi kalau dia lagi ngelihat kamu. Dan itu bukti kalau kita ibadah tidak tertib. Cobalah kalau ngantuk lagi ibadah, berusaha menahan. Kalau enggak ditutuplah mulutnya. Ini enggak, kamu berusaha menunjukkan kalau kamu ngantuk. Hei, Anda sedang sakit kah? Itu bukan ibadah yang sejati, teman-teman. Ya. Itu bukan ibadah sejati dan jangan sekali-sekali seperti itu. Kecuali kalau memang kamu semalaman kamu begadang dan begadangnya itu memang suatu kepentingan, bukan karena kamu nonton, bukan karena kamu main games. Dan kamu ngantuk ketika ibadah, itu wajar. Dan pasti kalau orang itu memang mengkhususkan dirinya untuk ibadah, dia akan menahan dirinya sekuat mungkin untuk dia tetap fokus waktu ibadah. Dan harusnya kalau tahu hari ini tuh ibadah ya jangan begadang. Sekiranya kamu gak kuat nahan ngantukmu besok. Iya kan? Teman-teman, Tuhan tuh gak pernah loh minta waktu kita banyak tuh, enggak. Dalam penciptaan aja dari hari pertama sampai hari ke-7 Tuhan minta kapan? Cuma 1 hari toh. Jadi dari 24 jam dikali 7 itu Tuhan cuma minta 1 hari aja dikhususkan buat Tuhan. 1 hari aja, gak banyak. Dan dalam 24 jam yang kita punya tuh Tuhan bilang, khususkan saja waktu buat aku untuk berdoa ketika bangun, berdoa sebelum tidur, makan. Dan kita tetap mengingat Tuhan dalam hati kita. Tuhan gak pernah minta banyak waktu, teman-teman. Tapi seringkali kita tidak pernah menghargai ibadah itu. Saya punya satu video, boleh diputar buat kita semua. Video ini kalau nggak cepat-cepat di-download, dan ini satu-satunya yang ketemu di YouTube. Biasanya setelah diposting berapa bulan atau berapa minggu langsung dihapus. Silakan. Jadi teman-teman, ada di China itu namanya gereja bawah tanah. Yang dimaksudkan gereja bawah tanah bukan gerejanya dibangun di bawah tanah, bukan. And in the last 60 years, China's communist government has done its best to wipe Pemerintah komunis Cina Christianity off itu the map. berusaha menghapus What you're kekristenan. about to see is some of the rarest footage on the planet.
Ini mereka sedang beribadah. Percayalah teman-teman, tepuk This tangan dan church, the mulut people mereka itu were nggak keluar gathered suara. 4:30 to come together for 2 hours to pray. 2 jam berdoa dan menyembah. They do this Kita cuma every 1 day. jam. Mereka melakukan ini tuh setiap hari. This church meets in the only place they're safe. Dalam sebuah Okay. gua, bukan tempat yang nyaman. This church meets on a farm, far away from prying eyes. Jauh dari keramaian dan pengawasan pemerintah. Lihat teman-teman, mereka sukacita Here's memang, an example of loncat-loncat an tapi bukan underground main-main. church outreach. The people sitting Ada are orang yang duduk Christians. itu adalah orang The people Kristen. who are standing are Orang yang not. berdiri itu bukan orang Kristen. This particular preacher was once crippled, but was healed when Perempuan someone ini prayed. dulunya lumpuh, She kemudian now didoakan, preaches the kemudian good sembuh news dan of dia Jesus to berkhotbah. anyone who will listen. In this particular meeting, over 1,000 people Lebih dari became 1.000 orang Christians. menjadi Kristen. Here, Christians cast out demons from an 18-year-old girl. She's now a preacher. In Shanghai alone, there are over 3,000 house churches, Lebih just dari like this one. 3.000 gereja dalam bentuk rumah. One thing Dennis pointed out to me was that most of the underground churches in China are actually led by young people. These kids have all come out of the communist system. and they want Ribuan nothing gereja to do dipimpin with oleh it. orang-orang muda They seperti only ini. want to spread the love of Jesus to everybody they meet. Mereka keluar dari This pemerintahan is a music komunis school. dan hidup dengan Well, penuh cinta. that's the cover anyway. Nah teman-teman yang It's really ini, a training itu school. kuat di depannya sekolah musik, tapi di dalam bukan sekolah. Mereka memuji Tuhan dan belajar Alkitab untuk berkhotbah. Ini keadaan mereka di sana ya. Mereka benar-benar memuji Tuhan tuh bukan main-main. One thing I quickly realized about the Chinese church is that it's a lot different from the American one. For one thing, they think a 4-hour Mereka service is berpikir bahwa short. khotbah 4 jam itu terlalu singkat. Dalam pelayanan gereja ini 120 derajat dalam bangunan. The people meet. Orang bertemu selama 12 jam non-stop. Kita cuma 1 jam. Dennis told me one story about a time he went to a very remote Dia pergi ke village in sebuah China. desa yang kecil. He was led into a large room where the people Di dalam sebuah ruangan besar, orang berkumpul di sana. could reach out and touch Sampai the punggung rope. menempel ke dinding agar bisa mendengarkan khotbah. There was no Semua rules. orang berdiri, tidak ada tempat He duduk asked how lagi. long he should Dia preach. bertanya berapa lama dia harus berkhotbah. Mereka bilang dari jam 8.30 pagi sampai jam 7 malam. There's trouble. Dan mereka bertanya, jika tidak terlalu merepotkan, bisakah Anda berkhotbah lagi besoknya jam 8.30 sampai jam 7 malam Be lagi? so kind. Jika tidak masalah, apakah Anda bisa melakukannya lagi 30 to 7. selama 3 hari teman-teman? He asked how often he should Dia bertanya seberapa sering dia harus istirahat dan mereka mengatakan, kami tidak istirahat. Mereka adalah orang-orang yang menunggu everything they report. siapapun yang mau berkhotbah. Genesis to Apa yang harus Revelation. saya katakan? Dia bilang dari Kejadian sampai Wahyu. These people, Tahukah teman-teman apa yang terjadi? Mereka ini tidak memiliki Alkitab. Sedih ya? Mereka tuh nggak punya Alkitab. Kami punya jaringan yang namanya Open Doors. Jadi teman-teman di China tuh ada sebuah gereja bawah tanah. Jadi kayak gini, satu orang robek satu lembar bagian depan. Kejadian ini. Dan itu mereka letakkan di bawah lidah mereka. Baru mereka berangkat ke gereja dan itu dibawa pulang. Ini dirobek. Dan besok tukeran lagi. Kenapa teman-teman? Kalau kamu ketahuan punya Alkitab, kamu bakal dibunuh. Dan ketika mereka memuji Tuhan, ada salah satu gereja di China itu, mereka tepuk tangan kayak gini. Kalau misalnya pujiannya kami puji dengan riang cuma hanya seperti itu. Karena kenapa? Kalau suara mereka terdengar, mereka memuji Tuhan, mereka dibunuh. Tapi kita yang punya kebebasan untuk beribadah hari ini, teman-teman, kenapa kamu tutup mulutmu rapat-rapat untuk memuji Tuhan? Kenapa ketika orang menyampaikan firman Tuhan, kamu malah ngobrol di belakang sana? Kenapa kamu malah ngantuk dan tertidur dengan pulas? Firman Tuhan bukan dongeng, bukan fiksi, bukan juga penghantar tidurmu.
Ada banyak orang di luar sana teman-teman ya, mau dengerin firman Tuhan aja sampai undang orang, undang pengkhotbah dari luar dan bayar berpuluh-puluh juta. Karena kenapa? Mereka tidak punya pemimpin rohani. Mereka gak bisa belajar Alkitab sendiri. Tapi kita yang difasilitasi, kita main-main. Ada banyak orang yang gerejanya ditutup. Saya punya teman pelayanan di Aceh, teman-teman. Jadi dalam keadaan ibadah yang lagi serius, mereka didorong keluar, ditarik keluar, kemudian gereja itu dibakar di depan mata mereka. Dan mereka tidak boleh tinggal di daerah itu lagi. Kalian tahu kemana mereka lari? Mereka lari ke hutan, gak tahu kemana. Tanpa bawa baju, tanpa bawa bekal. Dan teman saya ini lontang-lantung 2 bulan di tengah hutan. Sesulit itu untuk memuji Tuhan dan beribadah, teman-teman. Tapi kita di sini banyak yang main-main. Saya sendiri secara pribadi ya, ngelihat Alkitab yang di atas meja itu tiap hari. Saya pikir bakal ada orang yang ambil, bawa pulang ke kamarnya lah, setidaknya sekalipun itu tidak dibaca. Tapi ternyata enggak. Alkitab itu tetap ada di meja itu. Dan ketika ada firman Tuhan, Alkitab itu pun tidak disentuh. Tuhan ini bukan nenek-nenek, teman-teman. Ya ketika kamu buang, kamu dosa. Enggak kamu buang juga, kamu malas baca. Ada sebuah kesaksian anak muda. Dia menabung, cari kayu bakar di hutan, dan itu dijual hanya untuk beli 1 Alkitab. Kalian tahu perjalanan dari rumahnya ke kota untuk beli Alkitab itu menempuh perjalanan kurang lebih 48 jam. Berarti 2, tidak ada kendaraan, nggak bisa pesan online di tempat itu, teman-teman. Kita yang jangan-jangan dapat Alkitab pun gratis, tapi bacanya males. Dan itu kenapa? Sesuatu yang gratis itu menjadi tidak berharga. Ya kan? Kalau kamu punya barang, sesuatu yang kamu suka dan itu kamu perjuangkan untuk dapatnya, pasti kamu pelihara baik-baik. Tapi sesuatu yang kamu dapatkan gratis, itu kamu akan menganggapnya murah. Karena apa? Kamu gak tahu isinya ini apa. Kamu, firman Tuhan bilang ya, dalam Salomo bilang kayak gini, kamu punya banyak ilmu pengetahuan, kamu pintar, tapi kalau kamu tidak memiliki hikmat, itu sia-sia. Dan hikmat itu dari mana? Dari sini dapatnya. Kamu belajar tentang kasih itu cuma ada di sini. Di luar sana, itu tidak ada mengajarkan kasih seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi teman-teman, saya harap ya, setelah mendengar firman Tuhan ini, tolong, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan tuh memang benar-benar ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang main-main. Tuhan gak pernah tanya, kamu hari ini bawa persembahan berapa banyak? Untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan di gereja? Enggak. Tuhan gak tanya merek bajumu beli di mana, di Matahari kah, di Distro kah? Tuhan gak nanya, teman-teman. Hoodie kamu keluaran merek apa? Tuhan gak nanya. Sepatumu dari bahan apa? Kulit kah? Kulit buaya kah? Kulit kuda kah? Kulit cacing-cacing yang dari HP-mu itu kah? Enggak, Tuhan gak nanya itu. Tapi baju apa yang kita pakai datang beribadah? Sepatu apa yang kita pakai untuk datang beribadah? Itu membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh benar datang kepada Tuhan atau tidak. Atau hanya sekedar rutinitas, atau hanya sekedar supaya kamu tidak dimarah sama pembina. Kalau ada yang masuk ruangan ini ditanya sama Tuhan dalam hatimu, kenapa kamu pakai sandal jepit? Itu boleh lapor ke saya. Tapi kenapa? Papi bisa teriak-teriak, ganti sandalmu, kamu kayak mau ke toilet. Ya itu membuktikan bahwa kamu datang ke gereja, datang beribadah tuh sekedarnya saja. Teman-teman tetangga kita, kalau mau beribadah, apa namanya sebelum mereka ibadah? Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, wudhu. Dan sebelumnya pasti mereka udah mandi. Mereka
bahwa kitab mereka tuh nggak pernah loh teman-teman ditaruh di kantong belakang. Atau kalau kita kemarin kedapatan sama saya, diselipin di tengah-tengah paha. Taruh di ketek. Tuhan memang nggak ada bikin peraturannya kalau kamu bawa Alkitab taruh di atas kepalamu ya. Enggak. Tapi itu bukti bahwa kita itu tidak menghargai apa yang Tuhan beri buat kita. Kalau kita melihat orang yang tidak satu iman dengan kita, kemudian dia duduk di Alkitab ini, kamu marah nggak? Marah nggak? Tapi kamu sendiri tidak memperlakukan Alkitab dengan sungguh-sungguh. Memperlakukan Alkitab dengan sungguh itu yang gimana sih kak? Bukan yang kamu pegang ini supaya dia nggak kotor dan tidak jatuh, bukan. Atau kamu ditaruh di atas kepalamu sebagai bukti kamu hormat, bukan. Tapi kamu menghidupi ini. Kalau hari ini Tuhan bilang, kamu Mario, ibadah yang sejati. Kamu jangan main-main. Ya jangan main-main, sungguh-sungguh. Ya. Iya kak. 2 jam kemudian lupa ini si firman Tuhan semuanya. Jadi yang masih ngantuk, yang masih tidak hormat kepada Tuhan waktu ibadah, yang tidak mempersiapkan dirinya dengan khusus untuk datang beribadah kepada Tuhan, yang masih main-main memuji Tuhan dan tidak menggunakan mulutmu untuk memuji Tuhan, mulai hari ini bertobat sebelum Tuhan mengambil karunia itu dari mana. Berbicara itu karunia lu. Kalau kamu nggak pakai karunia berbicaramu itu untuk memuji Tuhan dan Tuhan ambil, apa yang terjadi? Kamu nggak bisa bilang I love you lagi sama pacarmu, dan itu kasihan sekali. Kamu nggak bisa lagi bilang terpujilah nama Tuhan sebelum itu diambil daripadamu. Maka gunakanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.